saat dengar firman, minta Roh Kudus membawa kita kepada pengertian yang tepat, meresponi dan menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ada dalam pertemuan yang sangat diberkati pagi ini ya Tuhan. Kami sungguh mengalami hadir-Mu yang begitu jelas. Kami dikuatkan, disegarkan, dipulihkan, disembuhkan lewat kesaksian yang kami sudah dengar, lewat pujian penyembahan yang kami sudah naikkan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu untuk terus dinasehati, dituntun, diarahkan kepada isi hati-Mu, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang ada dalam agendanya Tuhan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, mampukan hamba dengan Roh-Mu yang ajaib menyampaikan isi hati-Mu, dan biarlah tanah hati yang subur ada di setiap kami. Benih ditabur, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk puji hormat bagi Engkau. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang siap terima firman katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Begitu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa. Baik, luar biasa. Bilang ini dalam baik itu karena Tuhan. Ya. Jadi sama aja juga orang tanya kabar gimana, kalau bilang luar biasa. Sama Pak. Iya, ya karena Tuhan, ya karena saya mah, saya memang lulus ya. Maksudnya saya juga suka mengalami kelemahan-kelemahan, keterbatasan kok. Tapi karena Tuhan ya Dia mampukan kita, amin ya. Dari kesaksian tadi saya simpulkan ada dua hal penting ya yang kita perlu perhatikan dalam hidup ini. Yang saya perhatikan dari kesaksian tadi, ada pengalaman kehilangan, betul ya? Terus ada pengalaman kegagalan ya Ibu ya, yang surat undangan gagal tadi ya. Nah, perhatikan Ibu-Ibu, Tuhan itu kadang izinkan kita mengalami kehilangan supaya kita ngerti semua milik Tuhan, bukan milik kita ya. Itu jadi kalau kita mengalami kehilangan, jangan langsung gusar saudara, langsung oh ya, saya memang gak punya apa-apa, semua milik Tuhan, amin ya. Nah terus yang kegagalan tadi, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami kegagalan, itu Tuhan mau supaya saudara belajar caranya Tuhan. Mungkin ini cara kita gagal, undangan tadi itu mungkin caranya kita gagal, tapi nanti ada cara Tuhan yang unik ya, amin saudara. Jadi gitu, mengalami kehilangan, mengalami kegagalan, terus Tuhan selalu punya maksud ya. Dan ingat, Tuhan adalah pribadi atau sang pemberi segala sesuatu yang baik. Gimana sih sifat insan segala sesuatu yang baik? Ini kayak baik enggak? Ini diizinkan ada masalah ini? Ada baik di situ saudara. Cuma kita kan kadang-kadang nggak mau paham. Bukan gagal paham, nggak mau paham. Kenapa saudara tahu kenapa kita nggak mau paham? Karena kita lebih suka maunya marah. Kita lebih suka maunya kecewa gitu loh kita. Ibu tua, mas ini tadi WA-nya adiknya. Ya itu. Gak apa-apa ya, ibu-ibu perhatikan baik. Kita tuh sebetulnya menghadapi hidup ini gak perlu takut. Yang perlu itu paham. Ya kan? Ajarku mengerti. Nah, kita sebetulnya perlu mengerti aja. Caranya gimana? Minta pengertian itu sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Kata Alkitab, kalau kekurangan hikmat, minta. Hadapi masalah, pergumulan, langsung Tuhan aku minta hikmat-Mu untuk aku bisa mengerti. Ada apa dengan pergumulan ini? Ada masalah apa yang harus Tuhan tuntaskan melalui pergumulan ini di hidup saya? Amin ya saudara. Amin ya saudara. Ada banyak hal yang tidak berkenan dalam Tuhan hidup kita yang Tuhan bisa clearkan lewat masalah. Serius. Saudara susah mengampuni, ya Tuhan izinkan orang menyesalkan ada dalam Tuhan. Serius, betul. Apalagi kalau saudara sering dengar firman, ampunilah. Kalau tidak mengampuni pun tidak mengampuni engkau. Itu hati ya tamah. Pernah ya sih. Tuhan izinkan. Nu pika sebelah ayat, nu makat dawang sakayang aing hirup nantinya. Saudara, ini nggak pada ngerti ya bahasa asli tanah Sunda ya. Baik, kita akan belajar tema tentang kemurahan. Wah, ada bakti sosial ya, kapan Ibu Tua? Hebat nih. Bakti sosial itu tempat saya tahu. Kami ini orang-orang kaum duafa loh. Diberkatilah orang yang terima bakti sosial ibu-ibu nanti. Tanggal 24 ya Bu ya? Udah siap sekali ya. Udah banyak yang ikut daftar apa? Udah banyak yang berkontribusi juga. Ya, itu sebuah
manifestasi kehidupan Kristus. Kristus itu nggak mempertahankan apapun, bahkan hidupnya diberikan kepada kita. Wah, saya dukung tuh 24 April bakti sosial ke daerah mana Ibu? Yayasan Dunagis Anakes. Di daerah oh di daerah sini ya, Cianjur. Oke, baik. Nah, pas ya temanya kemurahan. Saudara, kita bisa punya kemurahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkemurahan atas kita. Amin ya. Kemurahan ya. Kemurahan Tuhan itu bisa kita terima. Kemahalan Tuhan nggak bisa kita terima. Makanya Tuhan itu nggak jual mahal. Tuhan itu berkemurahan. Amin ya. Nggak usah jual mahal, standar aja kita nggak akan bisa capai dan jangkau Tuhan. Kalau kita bisa kemudian terhubung dengan Tuhan itu karena Dia berkemurahan. Ingat loh, kemurahan Tuhan bukan berarti murahan. Apa sih kemurahan Tuhan? Simpel. Dia mati untuk saudara dan saya. Apa sih kemurahan Tuhan? Dia mengasihi saudara dan saya tanpa syarat. Amin ya? Amin. Dia memberikan hidupnya. Dia jadi jalan pendamaian antara saudara dan dirinya. Saya bermusuhan, ini contoh sama ibu ketua, ini contoh ya. Kenapa kami bermusuhan? Karena ibu ketuanya yang jahat gitu. Ini contoh. Enggak, ini contoh ya. Memang saya harus berkali-kali ngomong karena ibu ketua baper ya. Yang bikin jahat itu ibu ketua. Contoh ini. Kan kita gitu sama Tuhan kan. Kita kan yang memberontak kan. Lewat Adam dan Hawa itu kan. Terus jadi warisan kan. Nah saudara, ibu ketua yang bikin jahat sama saya. Tapi satu ketika saudara, saya memutuskan untuk saya jadi jalan pendamai antara ibu ketua dan diri saya sendiri. Nah yang bisa melakukan itu hanya saya. Ketika saya tidak melakukan itu, kita akan tetap bermusuhan. Sekalipun ibu minta, Pak saya minta maaf, Pak melakukan kesalahan saya, tapi salah Pak, saya jahat, tetap nggak bisa. Kalau dari dia nggak bisa, harus dari saya. Begitulah Tuhan kepada kita. Amin ya saudara. Itu kemurahan Tuhan. Saudara sudah mengalami kemurahan Tuhan? Ya betul. Sudah? Betul saudara? Betul ya? Betul. Nah kalau saudara sudah mengalami kemurahan Tuhan, kemurahan itu pasti ada dalam hidup saudara. Harusnya. Makanya orang Kristen, orang kenal Yesus, orang percaya Yesus, pasti hidupnya itu ada dalam kemurahan. Bayangkan tadi buku kesaksian Ibu Lucy, betul tadi Ibu Lucy? Yang jualan parsel itu? Ya. Itu parsel Natal nanti ada Bu? Ya maksudnya kalau Ibu jual parsel Natal, ya dan saya coba akan lihat dulu Bu. Saya akan beli gitu loh Bu. Ya, ini parsel Lebaran ya? Wow. Kalau Natal lebih ke online. Online, baik. Nanti Ibu kita. Ibu Lasman bagian parsel sama Marcel itu ibu luar biasa. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu kemurahan itu saudara kita bisa kita banyak bisa melihat ya. Orang-orang praktekkan lu sih lebih dari orang yang nggak kenal Yesus. Bayangkan itu tamparan buat kita. Kadang-kadang teman seiman, teman sekomunitas itu kita bisa cuek ya. Sama teman yang jelas-jelas ngalami pergumulan, pernah kamu. Kenapa sih? Ada apa sih dia? Ini dia tuh, oh itu ya, itu saya ditunggu. Pura-pura pergi apa gitu saudara. Saudara, kemurahan Tuhan sudah ada dalam kita, hiduplah dalam kemurahan. Dalam terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan itu artinya kebaikan hati, sifat kasih dan sayang dan kedermawanan. Nah, saudaraku tahu kemurahan itu adalah buah roh. Baca sama-sama. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, dan sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara nggak akan cuma di penjara kalau saudara dalam kemurahan. Maaf ya ibu ditangkap polisi. Kenapa Pak polisi? Ya, karena ibu kemurahan. Karena ibu berkemurahan jadi nggak tangkap bu. Ibu melakukan kejahatan, nggak ada. Nggak ada hukum yang menentang itu nggak ada. Orang hidup dalam kemurahan hati nggak akan pernah ditabrakkan dengan norma-norma hukum. Nggak. Karena itu kebenaran. Nah kalau kemurahan itu buah roh, buah. Perhatikan kata buah. Kalau dia buah roh, itu berarti saudara kita tuh harus belajar untuk menanamkan diri di nilai itu. Karena sebelum jadi buah ada yang disebut dengan ditanam, terus bertumbuh, dan baru berbuah. Saudara harus meletakkan diri, saudara harus ditanam dalam nilai-nilai kemurahan hati itu. Nah
Nah itu bicara keputusan. Amin ya? Atau nanti kalau di ibadah itu nanti saya melihat hadirat Tuhan saya akan berkemurahan hati, bukan. Kemurahan hati itu keputusan. Jangan juga saudara minta gini sama pendeta saudara, pendeta saya ini perlu ya Pak Pendeta. Saya tidak peduli sama orang, tolong didoakan supaya saya ini tidak pelit dan saya bisa peduli sama orang. Didoakan sih boleh-boleh saja, tapi ujungnya adalah keputusan. Ditanam itu keputusan. Tertanam di gereja lokal, keputusan. Tertanam di tengah keluarga, keputusan. Nah bertumbuh bicara tentang pelatihan, proses. Latih dirimu, memutuskan, aku mau memutuskan untuk aku punya kemurahan hati. Kemudian latih ketika ada orang mengalami kesusahan, ada orang mengalami pergumulan. Kita memaksakan diri tanda petik untuk mengerjakan itu. Saya mau tanya, ini kan timnas sepak bola Indonesia ini luar biasa nih. Ini mencetak sejarah. Timnas sepak bola Indonesia usia 17 mencetak sejarah belum pernah terjadi sejak negara ini didirikan. Lolos Piala Dunia bukan lewat jalur tuan rumah. Kalau jadi tuan rumah, otomatis lolos. Ini nggak lewat tuan rumah, benar-benar lewat kualifikasi. Soalnya tahu pelatihannya mereka itu, pelatihnya itu anak Tuhan, Novarianto. Anak Tuhan itu sudah. Dia bilang gini, mau saya latih, tidak ada media sosial. Yang masih membuka media sosial sama pelatihan, keluar, pulang dari sekarang. Gitu. Jujur aja saudara, jujur aja, para pemain ini agak terpaksa nggak? Terpaksa. Mau nggak mau. Jadi latihan itu memang dipaksakan. Untuk melakukan kebenaran itu kadang-kadang kita perlu dipaksakan, saudara. Betul ya saudara? Memaksakan diri yang disebut Alkitab dengan menyangkal diri. Amin ya ibu. Menyangkal, dipaksakan. Saya sebetulnya, ini nyaman untuk diri saya sendiri. Ngapain ngurusin orang susah, ngapain? Dia bukan siapa satunya gua bukan ada urusan dengan dia. Terus dia juga jadi gitu, kenapa jadi nyalahin gua? Sekarang gua harus peduli sama dia. Gitu. Itu dilawan. Itu sebenarnya bertumbuh. Tantangannya banyak. Lihat pohon kalau bertumbuh. Waktu akar sih nggak ada angin, ya kan? Waktu bertumbuh mulai ada angin. Tuh goyang ke sana, goyang ke sini. Nah baru bisa berbuah. Jadi perhatikan ibu-ibu, jadi semua buah roh. Ada berapa buah roh? 9. Semua buah roh yang ada 9 itu semua bicara tentang proses dan perjuangan. Automatically, saudara percaya Yesus langsung 9 roh itu ada langsung dalam saudara. 9 buah roh. Kering, berubah. Tiba-tiba langsung aku punya buah roh semua. Enggak. Ini proses dan perjuangan. Coba kiri kanan, dicoba. Selamat datang di sebuah proses. Dicoba ya, jangan lihat saya. Tapi sejak saya bertobat, terima Yesus lahir baru sungguh-sungguh, kata yang paling saya suka adalah bukan hasil. Proses itu indah. Amin ya saudara. Amin ya saudara. Proses tidak mudah, tapi indah. Semua kan? Proses tidak mudah, kan? Tapi indah. Jadi semua. Betul ya? Saya ulang. Proses itu tidak mudah, tapi indah. Udah sikat gigi. Awas yang di depan. Ya, saudara. Ya, pelan-pelan. Ya, ulang. Proses tidak mudah, tapi indah. Saya sekarang dengan Ibu Lasma kesaksian sedikit. Saya sekarang dengan Ibu Lasma bisa ada di tahapan ini yang ini sama sekali dijauhkan Tuhan, bukan karena hebat saudara kita. Indah nggak? Indah. Tapi saudara tahu yang paling indah itu adalah ketika kita cerita, kami nggak dulu. Waktu kita tinggal di satu tempat 3 kali 4 meter. Jangan salah, saudara, kami mulai menikah tuh tinggal di 3 kali 4 meter ruangannya. Tidak ada honeymoon. Menikah hari Sabtu, hari Senin dia masuk sekolah kita di Cianjur. Udah gak ketemu kita seminggu. Pak Wanda itu gurunya Bu Lasma, almarhum. Gak ada honeymoon kita setelah 4 tahun, 5 tahun menikah. Terlambat. Honeymoon yang terlambat, Bu. Tapi saudara tahu ketika kami cerita proses-prosesnya indah banget. Bahkan ketika kami cerita, kamu ingat dulu kita
pelayanan ke ini ke situ, terus kita tuh, aduh dikasih berkat luar biasa ya Tuhan, melayani Tuhan, kok kami sudah melayani Tuhan, izinkan ada berkat lagi, kami ini loh, iya, kita bisa nangis loh ceritain proses itu loh, serius kan? Yang sekarang kita alami, kita terima oleh karena anugerah Tuhan, ya indah juga sih, tapi jauh lebih indah ketika kita mengingat proses-proses itu. Dan saudara tahu proses itu kita bisa bagikan, kita bisa saksikan. Suatu kehidupan yang bermakna dalam diri seseorang, kesaksian hidupnya. Amin saudara. Makanya saudara kalau ada masalah, Tuhan izinkan ada beberapa masalah, Tuhan izinkan ada banyak masalah, jangan marah. Ada masalah, nanti ada kesaksian. Kalau kau tidak jadi lemah, kalau dan aku bisa menang minta pertolongan Tuhan. Ada beberapa masalah, hidupmu akan punya beberapa kesaksian. Ada banyak masalah, hidupmu akan ada banyak kesaksian. Saya mau tanya, mau kesaksiannya cuma satu atau beberapa atau banyak? Banyak. Selamat datang dengan masalah. Nggak usah nyari-nyari, nggak usah minta-minta. Pulang dari sini nanti seperti yang kata Pak Bin Santai, Tuhan tolong perbanyak masalahnya. Aku mau punya banyak kesaksian Tuhan. Jangan, nggak usah minta, nanti juga dikasih. Nggak usah minta-minta. Saya tuh unik loh. Saya tanya ke teman-teman rekan-rekan di Pria Sejati Bandung ya, saya kan ada di gerakan itu ya. Ada sesi-sesi di camp Pria Sejati, ini bocoran ya. Ada sesi-sesi di camp Pria Sejati itu sesi serem. Sesi serem. Karena di sesi itu harus expose kesaksian hidup. Itu mereka langsung semua ke saya. Di sesi-sesi serem itu saya sebenarnya. Sesi 1, sesi 2, ada sesi itu bicara tentang emosional pria namanya, celah di dalam pintu. Ini saya, ini besok kan camp Pria Sejati, ini besok di Wisma Shalom saya. Tapi ada satu sisi gila ya, ini orang-orang ini yang kedua tuh kesaksiannya kan rusaknya banyak dulu. Jadi, ibu atau ibu jangan jadi gitu. Rusaknya banyak. Sampai ini. Memang iya. Saya fatherless usia 5 tahun gak punya apa-apa, hidup di daerah kumuh di Cicadas tahun 70-an. 3 rumah dari tempat kita tempat pelacuran. Ada banyak preman-preman. I'm a fatherless, 5 tahun gak punya ayah. Mama saya setiap tahun melahirkan 7. Papa saya 34 tahun sudah punya 7 anak. Itu berarti kan tiap tahun ber. Sampai bidan pernah bilang, tante ya, jangan tante ini udah. Kamu kamari kayaknya tuh tante. Ini udah, kita udah saya banyak kau bicara kau. Jadi masa kecil saya masa tanpa ayah, saya diayahi oleh para preman, para mucikari, jahat banget. Ya, jadi itu temanku, itu sesi serem. Misalnya ya, atau apa-apa lah ya, puji Tuhan lah. Karena saya punya banyak kesaksian menurut mereka, mungkin begitu gitu loh saudara, menurut teman-teman ini saudara. Tapi ya itu banyak kesaksian, asal kita menang ya. Pasti kita jadi banyak berkat. Untuk kita bagikan kepada Tuhan. Amin ya. Ibu ini mah kelihatannya jarang masalah ibu ya. Atau gak ada masalah? Supaya saya usir dari sini kalau ibu tidak ada masalah ibu. Ibu bukan manusia. Jangan banyak masalah ini nanggar. Percaya banyak masalah akan banyak kesaksian. Asal kau jangan jadi lemah. Ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Suatu saat kau akan menabur baik. Asal kau jangan jadi lemah. Itu ayatnya. Amin saudara. Amin ya. Jadi ini bicara tentang proses dan perjuangan. Yuk kita belajar dari jemaat di Makedonia tentang kemurahan hati ini. Ini jemaat keren. Baca sama-sama dengan saya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Iya, ayat 1 itu lihat yang saya merahin. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang, baca, kasih karunia. Stop. Kasih karunia
yang dianugerahkan. Udah kasih karunia, dianugerahkan ya. Ini jemaat keren banget, sudah. Baca lagi ya, 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, keren banget ini jemaat. Mirip dengan jemaat POM BPK Cina. Berarti miskin dong. Ya miskin dibanding 9 naga itu kan. Oke, nomor 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui. Ini hebat ini ketuanya. Powerful. Lanjut ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Maksudnya pelayanan diakonia. Sudah orang susah miskin, sosok terlibat dalam pelayanan diakonia. Hei, kau tidak boleh ada di tim ini karena kau adalah objek yang akan kita tuju. Tapi mereka enggak. Aku juga ikut pelayanan diakonia. Aku ikut jadi pelayan yang memperhatikan orang-orang susah dan miskin. Aduh, mahal ibu kan miskin. Bisa aja rasul-rasul ngomong gitu sama jemaat Makedonia ini. Tapi hebat loh. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta, bukan hanya meminta, mendesak. Tolong dong para rasul, tolong dong, kita ikut dong. Bakti sosial itu kita, ibu yang akan kita bakti sosialin. Hebat tuh sudah, hebat jemaat ini. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang. 5. Baca sama-sama 1 2 ya. Mereka kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Waduh, nah ini yang saya akan bedah 10-15 menit ke depan. Betul ya? Coba dilihat lagi waktunya saya. 10 menit masih aman? 15 menit masih aman ya? Oke, 10-15 menit ke depan. Saudara tolong diperhatikan baik-baik. Saya akan mulai dengan menyorot kata yang tadi yang saya pernah bahas. Kasih karunia yang dianugerahkan. Udah kasih karunia dianugerahkan kan? Double porsi di surat jemaat. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak bisa, sesuatu yang diberi, kasih karunia adalah sesuatu yang diberi kepada orang yang sebenarnya nggak layak untuk menerima. Betul ya? Anugerah mirip. Anugerah itu segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan izinkan dipercayakan kepada seseorang sebetulnya nggak layak untuk menerima itu. Jadi double porsi di surat jemaat ini. Kenapa jemaat Makedonia disebut jemaat yang kasih karunia dianugerahkan? Ini alasannya. Karena jemaat ini sudah selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka itu meluap. Kenapa jemaat ini jemaat disebut kasih karunia yang dianugerahkan? Karena ini jemaat suatu selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ibu-ibu, halo ibu-ibu, lihat ke depan. Penderitaan, penderitaan tidak bisa membuat sukacita hilang. Pak Binzor tuh, gimana Pak Binzor? Saya sukacita, penderitaan banyak. Nah ini belum mengerti. Jadi ibu-ibu maaf ya, penderitaan dan sukacita tidak ada hubungannya. Just hubungan dong Pak. Bagaimana mungkin saya bisa bersukacita penderitaan begitu banyak? Nah, saudara itu masih standar. Kalau saudara mau jadi jemaat yang double porsi, ada kasih karunia yang dianugerahkan, saudara harus mengerti kebenaran ini. Katakan amin. Amin ya saudara. Coba karena penderitaan dan sukacita gak ada hubungannya. Coba itu jangan lihat saya ibu. Ya, amin ya. Amin ya. Amin ya. Aku heran deh. Aku heran lihat ibu itu. Heran aku. Kenapa heran? Aku tahu penderitaannya banyak, tapi aku heran dia masih bisa senyum, dia masih bisa peduliin orang, dia masih bisa nolong orang. Yang paling keren dia masih melayani Tuhan, dan dia bisa betul-betul bersukacita orang. Apa gimmick ya? Kan orang dunia kan sekarang curiganya tinggi. Ya, apa dia
munafik ya. Aduh, saudara. Serius, bahwa dunia ini sekarang tidak mempercayai standar-standar kebenaran. Buat mereka tuh gini, nggak mungkin, karena mereka nggak punya Roh Kudus, karena mereka nggak mengalami kemurahan Tuhan. Amin juga. Amin juga. Saya bilang ya, penderitaan dan sukacita tidak ada hubungannya. Ya lu menderita sekarang, ada dalam penderitaan, ya penderitaan alamilah, jalanilah. Tapi sukacita, ya sukacita, gitu loh. Haleluya. Haleluya. Terus kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat. Kok bisa nih jemaat ini disebut kasih karunia yang dianugerahkan? Karena ini saudara, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi jemaat Makedonia itu disebut jemaat yang kasih karunia yang dianugerahkan kepada mereka. Jemaat Makedonia itu jemaat yang kasih karunia yang dianugerahkan. Itu sebutannya. Kenapa? Karena 2 poin ini. Orang bisa terheran-heran, menderita banyak tapi sukacita meluap, miskin tapi kaya dalam kemurahan. Saudara mau tahu apa yang dikerjakan oleh jemaat ini? Sehingga jemaat ini dicap kasih karunia yang dianugerahkan kepada kalian. Kenapa cap itu bisa ada di jemaat ini? Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Duh, kalau uang mah saya cuma punya segini, tapi saya juga mau bagikan waktu saya deh, saya mau bagikan juga tenaga saya deh, saya mau bagikan juga keahlian saya deh. Mungkin begitu modelnya jemaat Makedonia ini. Dan duit mah mereka mah terbatas, ya kan? Karena miskin, ya kan? Makanya disebut melampaui kemampuan mereka. Jadi bukan gini, duit mah boleh 10.000, tapi mereka kasih 100.000, kan gak mungkin. Gak mungkin, itu berarti dia pinjam ke orang. Dan dilarang pinjam kalau untuk memberi saudara ya. Jangan saudara. Saudara dia punya 10.000, dia mungkin kasih 5.000, 3.000 terbatas. Tapi mereka memberi lebih. Dengan waktu mereka kasih perhatian, mereka kasih kepedulian dan skill atau talenta. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mereka lakukan? 2 Korintus 8 ayat 4 tadi yang tadi kita baca itu, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak untuk dapat ambil bagian dalam pelayanan buat orang-orang yang berkekurangan. Tadi saya sudah bahas itu saudara. Jadi mereka meminta, bahkan mereka mendesak untuk mereka bisa terlibat dalam pelayanan itu. Saya dorong saudara untuk saudara terlibat di bakti sosial tanggal 24 nanti saudara. Aduh Pak, saya itu sibuk. Aduh saudara, sok sibuk, kita tes seringnya bukan benar-benar sibuk, sok sibuk. Sok hayang ke film juga orang-orang sibuk di sana itu loh. Yang wanita-wanita karir itu loh. Minimal lah udah sama seetik gitu loh saudara. Sok sibuk kita di banyak saudara. Dan kita yang ngatur waktu mah kita, ngatur kegiatan kan bisa kita. Tapi kalau betul-betul itu tidak bisa ditinggalkan ya jangan. Dibicarakan baik-baik. Bakti sosial berikutnya saya akan terlibat. Tapi kalau masih bisa diatur, ikutlah. Nanti bakti sosial ini semua ikut atau gimana? Semua ya, waduh, berarti saya nggak usah khotbahkan yang tadi sebetulnya ya. Karena sudah semua ya. Ini luar biasa persis seperti jemaat Makedonia ini ya. Kemudian yang berikut yang ketiga, 2 Korintus 8 ayat 5a, Alkitab bilang mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Para rasul itu berpikir gini, ada di jemaat Makedonia paling 3 karung beras, ya paling pisang 5 tandan, ya paling sayur-sayuran sekian kilo, sekian ikat. Tapi tiba-tiba begitu mereka datang ke rasul-rasul, ini kalian serius? Masih serius? Ya Pak, ya hambanya, ini kami yang bisa kami berikan. Maaf kami hanya bisa berikan segini. Wah, itu para rasul kaget sudah. Saya suka mengalami itu di gereja. Mari kita mengumpulkan dana untuk perjamuan kasih di hari Pentakosta. Contoh,
di laporan teh ayat Bapak A 50.000, mobilnya Innova. Serius loh. Ini contoh, ini contoh loh. Ini contoh loh. Contoh. Ibu B 100.000, bukan bintang. Ibu B. Ini abjad A B C D A, ini ibu-ibu tuh gitu. Di sebelah sana. Gini aja. Bapak planet A, Bapak planet B. Gitu. Kita suka dapat laporan tuh dari bendahara. Justru yang kita tahu jemaat sederhana, mereka bisa berkontribusi lebih besar. Kaget saya. Terus dalam hati saya berpikir, oh mungkin Innovanya masih cicil. Terus cicilannya gede, tiap bulan berjuang dengan cicilan itu. Kalau gua nggak ngasih 50.000, gua nggak bisa nyicil. Ada cicilannya belum. Haleluya, haleluya. Jadi saudara jangan langsung lihat orang pakai Fortuner, belum tentu saudara. Ada yang maksain, cicil terus nanti 2 tahun lagi mobilnya udah nggak ada, udah nggak ya. Tapi ketika orang tanya, Pak mobilnya di mana Pak? Saya jual, saya ganti mobil. Mobilnya sekarang apa? Jauh di bawah level itu saudara. Tapi bahasanya ganti mobil. Mahal, penting di Bandung nggak perlu kenceng-kenceng, cc nggak perlu gede-gede. Ya ini aja yang sederhana, 1.500 cc. Padahal gagal bayar. Saudara jangan langsung tergiur ya. Dengar ibu-ibu ini, jangan langsung tergiur. Saudara ngomong sama suami saudara, tuh lihat di papa itu loh, si itu udah Alphard sekarang. Kita ini kok Alphard mini terus, Alphard mini terus. Saudara jangan cepat-cepat tergiur ya, jangan cepat terkaku. Cicilan jangan-jangan saudara. Dan cicilannya besar saudara. Ya, haleluya. Amin. Udah itu motormu itu udah yang paling bagus. Motormu itu bagus. Udah, itu mobilmu itu ya. Enggak 4.000 cc, enggak 2.500 cc, itu udah yang paling benar. Haleluya. Jadi ibu ketua tolong dipastikan kendaraannya apa terus ngasihnya berapa. Kalau diperhatikan nanti lapor ke saya. Contoh ibu siapa lupa saya? Ibu Merlin. Innova kelihatan. Amin gitu loh. Ibu saya ngomong ke dia, ibu yang amin. Innova sih 50.000 kayaknya nggak ada. Ya udahlah ibu-ibu yang tahu lah itu. Terakhir saudara, ini yang keempat. Yang keempat adalah mereka memberikan diri mereka, diri mereka aja mereka kasih. Pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi jangan sok-sok, aku ini mengasihi Tuhan. Hamba Tuhan juga dipedulikan ya. Diperhatikan. Memberi diri kepada Tuhan pasti akan membuat kita peduli kepada pekerjaan Tuhan yang di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan dan jiwa-jiwa yang akan menolong. Di tempat kami ada full timer yang baru mau menikah di tanggal 3 Mei. Calon istrinya sakit. Saya anjurkan ke jemaat, mari sudah peduli kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang masih muda ini memberi hidupnya sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Berapapun yang saudara beri, oleh kemurahan hati saudara itu sangat berarti. Saya ajar jemaat untuk peduli kepada hamba Tuhan. Karena Tuhan maka nggak kelihatan. Ada hamba-hambanya. Tolong pedulikan dan perhatikan dengan wajar. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan jadi nggak wajar karena jemaat memperlakukannya nggak wajar. Kasih hotel yang mahal, kasih mobil yang mahal, nggak perlu. Yang wajar aja. Jadi saudara jangan hanya saudara ngomong itu hamba Tuhan itu tarif tuh, hamba Tuhan itu fasilitasnya bikin enak. Maaf ya ibu-ibu, jemaat yang bikin dia dulu begitu. Jadi jangan nyalakan hamba Tuhannya. Kadang-kadang ya, nggak semua begitu. Jemaat memperlakukan ini, ada jemaat diberkati jadi berlimpah, dia senang hamba Tuhan, dia diservisi, jadi kebiasaan hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhan itu jadi punya standar begitu gitu loh saudara. Tidak sepenuhnya salah hamba Tuhan dari awalnya. Tolong please ya saudara, kita harus berhati-hati.
Doakan hamba Tuhan, pedulikan mereka, perhatikan mereka secara wajar. Nah, pulang saya dari tempat ini, saya dikasih makanan minimal wajar. Nggak perlu saya pulang dari tempat ini dikasih Innova. Oh tuh, ya memang tuh saya juga mau, nggak mau kan, nggak mungkin. Jangan, itu kan nggak bagus ya, nggak bagus. Sorry ya, ada hamba Tuhan ulang tahun hamba Tuhan. Ya tapi ya, gimana ya, saya juga nggak bisa menghakimi. Cuma maksudnya gini, dikasih fortuna hadiahnya. Kalau saudara pikir di gereja dibuat ya? Enggak, ratusan orang jemaatnya. Tapi ada jemaat-jemaat yang memang sangat terima kasih ke Tuhan, bagaimana dia ditolong. Itu menurut saya juga. Ya, sudah mengerti maksud saya? Saya sempat mau share tapi waktunya. Ini saudara, tampak depan ini tanah kosong. Lihat ini, perhatikan ini, singkat saja. Ini tanah kosong, tampak kiri, kanan kosong. Ini bahkan sedikit agak rawa. Tampak belakang ini tanah kosong. Kemudian mulai ada pembangunan, mulai ada bata yang berdiri, mulai terjadi, mulai terlihat bentuk, dan kemudian menjadi sebuah gereja. Saudara, siapa yang bangun ini? Yang bangun ini salah satu petinggi di komunitas TNI, yang dimana kalau Tuhan tempatkan dia di satu daerah, di otak dia tuh langsung saya harus bangun satu gereja kemanapun Tuhan utus dia. Namanya Kolonel Monfi Ade Chandra, anak rohani saya. Waktu saya melayani di Magelang, dia masih SMA, dia pernah jadi sekretaris Pangdam Hasanuddin. Saudara tahu, ini orang kepercayaan, jujur. Saudara tahu, dia sudah sekretaris Pangdam, mobilnya apa? Saya pikir dia akan jemput saya pakai Innova, dia jemput saya dengan pakai Mobilio lama, mobil Honda, sorry, Jazz yang lama, saudara. Itu pintunya ditutup harus kencang. Serius, saya waktu ke Makassar, dia suruh saya nginep di tempat-tempat perwira-perwira di Hasanuddin itu, kan suka ada tuh tempat-tempat perwira, jenderal-jenderal nginep di situ, saudara. Wisma gitu loh. Wisma Hasanuddin namanya, saudara. Saya di situ, saya dijemput sama dia, ngajak makan coto Makassar, Honda Jazz yang hebel, yang bentuknya nenek moyang nge-jazz itu loh. Nah, terus aku pintu tuh, saya bilang gila ya. Jujur, dimanapun dia ditugaskan, dia pasti bangun gedung gereja. Bukan bangun gereja secara organisme, memang gedung gereja yang dibangun. Jadi ada banyak orang yang pengusaha-pengusaha banyak merapat ke TNI ya, itu bukan hal yang ini ya. Ada juga yang baik merapatnya untuk kebaikan. Jadi dia bilang, yuk Pak, terlibat Pak, kami mau bangun gereja. Kan ke sekretaris dulu sebelum ke panglima. Ayo Pak, terlibat, ini kami ada usaha, gak usah sogok menyogok Pak, ini aja dibantu aja pembangunan gereja ini gini-gini. Luar biasa. Jadi nah, saya dengan Ibu Lasma, saudaraku, datang ke sini. Ibu Lasma kan penyanyi nih, jadi belum ada apa-apa. Ku pandang wajah, bagaimana? Ku pandang. Ya, karena kosong, gak ada musik. Jadi kami pertama di situ nyanyi. Oh, pandang wajahmu. Jadi saya memberkati itu. Selamat ya untuk bakti sosialnya ya. Tuhan Yesus baik buat saudara. Saya percaya jemaat ini jemaat yang diberkati Tuhan ya. Salah satu pom di sekolah-sekolah yang kami suka kunjungi dan pelayanannya, salah satu pom ini pom yang paling sangat memberkati kita. Kira-kira kehadiran cukup banyak. Ada sebuah hadirat Tuhan yang kuat di pom ini. Lanjutkan itu, bersehati topang pemimpin saudara, topang para pengurus semua bersehati satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya datang. Kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki kemurahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
baik, teramat baik aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu.